Halo semuanya, selamat pagi. Ini jam 1 malam ya. Jadi saya ingin membahas laporan keuangannya Incip di tahun 2025 ya. Apakah saham Incip ini layak masuk ke dalam portofolio kita apa enggak? Pertama, dilihat dari profil perusahaan bahwa ini salah satu perusahaan raksasa yang terintegrasi ya. Jadi produknya itu adalah terkait dengan kertas-kertasan ya. Ini juga menjadi perusahaan yang salah satu perusahaan terbesar di dunia di bidang ini, dengan produk unggulannya adalah kertas budaya, pulp, tisu, kertas industri dan lain sebagainya. Dengan pangsa pasar itu di domestik dan ekspor ke Asia, Eropa, Amerika dan lain-lainnya. Jadi memang perusahaan lumayan cukup bagus karena dia bisa melakukan ekspor gitu. Di samping itu dari segi profitabilitas, perusahaan ini berhasil melakukan efisiensi meskipun pendapatannya stagnan. Dilihat dari data laporan keuangan bahwa penjualan Incip itu turun tipis dibandingkan tahun 2024 ya. Dengan GPM atau gross profit margin berada di angka 32,2%. Itu lumayan naik ya dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian dari margin operasional juga meningkat tipis menjadi 21,0%, sehingga net profit margin ya itu sisa 14,3%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, jadi Incip ini berhasil menekan biaya produksi dan beban usahanya lebih dalam meskipun pendapatannya stagnan ya. Ya, jadi masih bisa meningkat labanya walaupun kinerjanya stagnan. Ya, jadi dari segi kesehatan menurut saya Incip ini salah satu perusahaan yang memiliki fondasi yang kokoh. Kalau kita lihat dari debt to equity ratio atau rasio hutang dibandingkan dengan ekuitasnya, bahwa DER-nya adalah 0,64 kali ya. Ada penurunan. Jadi penurunan dari DER itu positif dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,68 kali ya. Jadi lumayan ada perbaikan fundamental. Kemudian dari current ratio itu di angka 2,7 kali, atau likuiditasnya sangat kuat untuk utang jangka pendek dengan total ekuitas sebesar 6,84 miliar US dollar dan ROE-nya berada di angka 6,6%. Ya. Menurut saya struktur modal Incip ini masih dalam batas aman untuk industri padat modal. Artinya memang eh, sektor ini butuh modal yang gede untuk ekspansi kayak gitu. Dari sisi arus kas, kita lihat perusahaan ini cash is king banget ya. Karena arus kas operasionalnya itu di angka 830,4 juta US dollar, ada lonjakan drastis dari tahun sebelumnya. Ya. Kemudian si arus kas operasi ini lebih besar daripada laba bersihnya yang sebesar 453 juta US dollar, yang menandakan labanya sangat berkualitas dan nyata. Itu kadang teman-teman kalau lihat suatu perusahaan labanya gede tapi arus kasnya tipis, berarti itu hanya di atas kertas. Sedangkan untuk Incip ini itu beneran masuk duit gitu. Ya. Tapi arus kas investasinya sedang minus ya, sebesar 1,56 miliar US dollar karena melakukan ekspansi masif, sehingga free cash flow-nya menjadi negatif karena belanja modal atau capex yang sangat tinggi untuk masa depan. Kemudian dari segi ekspansi dan aset ya, jadi Incip ini investasinya pada kapasitas, jadi dia memperbesar kapasitasnya. Aset tetap itu melonjak ke 5,47 miliar US dollar, kemudian aset dalam pembangunan ya. Jadi memang Incip ini sedang dalam proses pembangunan pabrik baru di Karawang. Itu asetnya senilai 2,79 miliar US dollar dan targetnya adalah ekspansi kapasitas produksi jangka panjang. Kalau marketnya tadi domestik dan luar negeri atau internasional, dan targetnya itu gede ya, maka memang harus meningkatkan produksi. Maka ini perusahaan yang menurut saya adalah perusahaan yang masih bertumbuh dan potensinya masih besar menurut saya. Disclaimer on ya. Jadi sehingga
dilihat dari segi akuntannya ada penurunan kas jangka pendek. Itu dikonversi menjadi aset produktif untuk jangka panjang ya. Jadi kalau teman-teman lihat laporan keuangan ya, kalau ada perubahan itu artinya ada perubahan secara akuntan. Kemudian kita lihat dari segi valuasi dasar dan dividen ya. Sebenarnya Incip ini saya berikan valuasi atau future value-nya di 20.000. Jadi kalau dari harga sekarang di 900, kita di 2025 juga bahas yang ketika Incip masih jauh di bawah ya, kayak 7 ribuan atau apa. Sorry, harga sahamnya sekarang di 9 ribuan. Kalau misalkan ke 20 ribu kan lumayan ya. Nah itu, karena valuasi menurut saya sih ada di angka di sana. Dengan EPS saat ini berada di 1390 per lembar ya. Dan dividennya pasti menurut saya sih masih akan stagnan di angka 50 per saham karena dia masih ekspansi. Kita lihat aja tadi arus kasnya negatif karena dia melakukan ekspansi gitu. Yieldnya rendah sehingga teman-teman yang berharap dividen investing kayaknya kurang oke. Tapi kalau misalnya teman-teman yang melihat Incip ini sebagai perusahaan yang bertumbuh, bisnisnya terus berkembang, ya menurut saya menarik untuk teman-teman lirik. Kemudian resiko yang harus teman-teman perhatikan bahwa utang dari obligasinya masif. Ya namanya juga perusahaan yang padat modal ya. Dengan nilai 1,56 miliar US dollar atau 28,4% dari total liabilitas. Ya butuh refinancing rutin ya. Jadi butuh gali lubang tutup lubang gitu kayak misalkan dalam bahasa kasarnya. Tapi dia hanya 28,4% dari total liabilitas. Kemudian dari ketergantungan pihak berelasi, memang 45 penjualan itu berasal dari pihak berelasi. Ya, grup Sinarmas. Pasti dijual utamanya ke sana. Kemudian dari beban capex ya, jadi ekspansi besar ini menekan margin jika permintaan global melambat saat pabrik selesai. Nah, sehingga si Incip ini tantangannya adalah dia melakukan peningkatan kapasitas. Kalau ekspektasinya tidak sesuai, maka yang akan didapatkan ke depan adalah biaya-biaya operasionalnya yang membengkak. Ya, sehingga ini bisa dikatakan ekspansinya harus benar-benar dipikirkan secara matang. Gitu. Kalau misalkan ekspansinya berhasil, maka ini bisa booming sahamnya, tapi kalau misalkan nggak berhasil ya akan ada koreksi ke depannya, bisa anjlok lagi kayak tahun lalu bisa ke 7.000 dan lain sebagainya, bisa aja, kita nggak tahu. Ya intinya kita harus memperhatikan betul resiko yang sudah kita ambil untuk melakukan yang namanya investasi. Kesimpulan dari saya bahwa kekuatannya untuk Incip ini adalah efisiensi biayanya tinggi. Manajemen menurut saya cukup bagus ya. Likuiditasnya tebal, jadi dari segi kesehatan perusahaan juga nggak ada masalah. Operasional penghasil kasnya juga kuat ya, tapi ya memang dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan asetnya, berdasarkan ekuitasnya atau ROE itu masih cukup rendah dengan dividen yang masih kecil gitu. Secara umum fundamentalnya sangat sehat, namun harga saham akan sensitif terhadap siklus harga pulp dunia selama masa investasi masif ini. Ya, jadi buat teman-teman yang tertarik, silakan teman-teman lihat di channel Insight untuk valuasi lebih mendalam atau future value-nya. Terima kasih, disclaimer on, bukan ajakan jual atau beli saham. Silakan teman-teman follow Instagram @daftarsaham.co atau follow Stockbit saya Dewangga Palguna. Selamat tengah malam.